make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Rismayanti dari kelas 10-6. Di sini saya akan membacakan teks hikayat yang berjudul Si Rama Mencari Sita Dewi. Pada suatu hari, si Rama dan Laksamana pergi mencari Sita Dewi. Mereka berjalan menelusuri hutan belantara, namun tak kunjung menemukan Sita Dewi. Setelah sekian lama mereka berjalan menelusuri hutan rimba, mereka bertemu dengan seekor burung jantan dan 4 ekor burung betina. Lalu Sri Rama bertanya kepada burung jantan tentang keberadaan Sita Dewi yang diculik orang. Burung jantan mengatakan kepada Sri Rama bahwa ia bisa menjaga istrinya dengan baik, tak seperti dia yang memiliki 4 istri namun tidak bisa menjaganya. Dengan perkataan seperti itu, Sri Rama tersinggung. Kemudian Sri Rama memohon kepada Dewata Mulia Raya semoga istri-istrinya lenyap dari matanya, sehingga burung itu menjadi buta atas takdir Dewata Mulia Raya dan tak dapat melihat istri-istrinya. Sri Rama dan Laksamana pun melanjutkan perjalanan. Siang dan malam tiada henti di tengah perjalanan. Mereka bertemu dengan seekor bangau yang sedang minum di tepi danau. Sri Rama bertanya pada bangau itu. Bangau mengatakan bahwa ia melihat bayang-bayang seorang wanita dibawa oleh Maharaja Rawana. Wanita itu berpakaian kain kusuma yang berwarna keemas-emasan. Sri Rama merasa senang karena mendapat petunjuk dari cerita bangau itu. Sebagai balas budi, Sri Rama memohon kepada Dewata Mulia Raya untuk membuat leher bangau menjadi lebih panjang sesuai dengan keinginan bangau. Namun Sri Rama khawatir jika leher bangau terlalu panjang maka dapat jerat orang. Setelah Sri Rama memohon doa, ia melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian datanglah seekor anak yang hendak memanggil. Tetapi anak itu melihat leher bangau yang sangat panjang seperti ular, lalu dijerat leher bangau itu dan dibawa pulang hendak dijual di pasar. Sri Rama dan Laksamana bertemu dengan anak itu dan membebaskan bangau dengan memberi anak itu sebuah cincin. Ketika dalam perjalanan, Sri Rama merasa haus dan menyuruh Laksamana untuk mencarinya air. Sri Rama menyuruh Laksamana untuk mengikuti jalur anak panah yang dipanahkan agar dapat menentukan sumber air. Setelah berhasil mendapatkan air itu, Laksamana membawanya pada Sri Rama. Saat Sri Rama minum air itu, ternyata air itu busuk. Sri Rama meminta Laksamana untuk mengantarkannya ke tempat sumber itu. Sesampai di tempat itu, dilihatlah air itu belinang-linang. Sri Rama mengatakan bahwa dulu ada binatang besar yang mati di hulu sungai itu. Kemudian, Sri Rama dan Laksamana memutuskan untuk mengikuti jalan hulu sungai itu. Mereka bertemu dengan seekor burung besar seperti sebuah gunung yang bernama Jentayu yang terlambat sayapnya dan sebelah rebah. Sri Rama bertanya padanya mengapa sampai Jentayu seperti itu. Jentayu menceritakannya semua pada Sri Rama tentang pertarungannya melawan Maharaja Rawana. Setelah Jentayu selesai bercerita, ia memberikan cincin yang dilontarkan oleh Sita Dewi saat Jentayu gugur ke bumi saat berperang dengan Maharaja Rawana. Kemudian bergegaslah cincin itu diambil oleh Sri Rama. Bahagialah Sri Rama melihat cincin itu menang benar cincin istrinya Sita Dewi. Jentayu berpesan pada Sri Rama jika Tuan Sri Rama pergi ke negeri Langka Putri. Sri Rama tidak boleh singgah ke tepi laut karena di sana terdapat gunung yang bernama Gendara Wanam. Di dalam bukit tersebut ada saudara Jentayu yang bernama Dasambani sedang bertapa. Jentayu tak ingin saudaranya itu mengetahui bahwa dirinya akan segera mati. Dan jika ia mati, mayatnya tidak boleh dibakar di bumi yang ada tempat manusia. Setelah Jentayu selesai berpesan, ia pun mati. Sri Rama menyuruh Laksamana mencari tempat yang tidak terdapat manusia dan memberikannya sebuah tongkat. Tetapi Laksamana tidak berhasil menentukan tempat itu. Lalu ia kembali pada Sri Rama. Laksamana mengatakan pada Sri Rama bahwa ia tidak dapat menemukan tempat sesuai perintah Sri Rama. Kemudian Sri Rama menyuruh Laksamana untuk menghimpun semua kayu api dan meletakkannya di tangan Sri Rama. Lalu diletakkannya bangkai Jentayu di atas kayu api itu.
dan dibakar oleh Laksamana. Beberapa lama kemudian api itu padam. Laksamana heran melihat kesaktian Sri Rama yang tangannya tidak terluka bakar sedikit pun. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya meninggalkan tempat itu. Di sini juga ada unsur intrinsik, yaitu tema itu kesetiaan, pengorbanan, dan kerja keras. Yang kedua ada tokoh-tokohnya, ada Sri Rama, Sita Dewi, Laksamana, Burung Jantan, Dewata Mulia Raya, Bangau, Sintayu, Maharaja Rawana, dan Disampani. Yang ketiga ada penokohan atau perwatakan. Yang ke-1 ada Sri Rama. Penokohannya itu adalah seorang pemuda, terus perwatakannya baik budinya, terus gagah, perkasa dalam pertempuran, bijaksana, dan patuh kepada orang tua. Yang kedua ada Sita Dewi. Penokohannya Sita Dewi itu istrinya Sri Rama. Perwatakannya baik, setia, dan suka bersedekah. Terus yang ketiga ada Laksamana. Penokohannya itu saudara Sri Rama. Perwatakannya berbudi pekerti yang baik, suka membantu, dan tidak mengenal rasa takut. Yang keempat ada Burung Jantan. Penokohannya seekor burung jantan, perwatakannya suka menyinggung. Terus ada Bangau. Penokohan Bangau yaitu seekor bangau. Perwatakannya itu baik karena memberi petunjuk. Terus ada Jentayu. Penokohannya itu seekor burung yang besar, perwatakannya baik karena sudah membantu Sri Rama. Terus ada Maharaja Rawana. Penokohan raja, perwatakannya jahat dan egois, dan ada Disampani. Penokohannya saudara Jentayu dan perwatakannya baik. Alurnya maju karena tidak melibatkan kisah masa lalu. Terus ada latar atau setting. Tempatnya tuh ada di hutan belantara atau hutan rimba. Terus ada di tepi danau, hulu sungai, negeri Langkapuri, tepi laut, dan gunung. Waktunya siang dan malam hari. Suasananya menegangkan dan bahagia. Sudut pandangnya sudut pandang ketiga. Amanat dari hikayatnya itu hargailah pengorbanan seseorang yang telah rela mati demi membantu kita. Ini juga ada unsur ekstrinsiknya. Ada nilai moralnya itu dari hikayat ini mengajarkan kita tentang kesetiaan dan kepatuhan terhadap suami. Terus hikayat ini mengajarkan kita untuk gigih dan sabar walaupun mengambil banyak waktu agar keinginan kita itu tercapai. Terus ada nilai budayanya itu pada zaman kerajaan seorang raja itu memiliki lebih dari satu istri. Terus pada zaman dahulu orang-orang selalu melakukan pertapaan untuk meminta atau memohon sesuatu. Terus ada nilai sosial. Hikayat ini mengajarkan kita untuk tolong menolong sesama makhluk hidup atau mengenal batas derajat baik itu manusia maupun hewan. Terus di sini juga ada nilai agama. Pada zaman dahulu orang-orang melakukan pertapaan kepada Tuhan. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.